Ya, haleluya. Shalom para sahabat. Senang bisa berjumpa lagi dalam program studi kata Alkitab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama, yaitu Simson, ya, yang kisahnya dapat kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim mulai pasal 13 sampai pasal 16. Tetap jaga protokol kesehatan, kita bisa tetap sehat di tengah-tengah perjuangan kita semua melalui pandemi COVID-19 ini. Dukung pemerintah dengan cara menerapkan protokol kesehatan di mana kita ada, ya. Dan bagi kita yang belum divaksin, mari kita proaktif untuk mencari supaya kita bisa segera divaksin. Semoga studi kata Perjanjian Lama kali ini bisa menjadi berkat rohani buat kita semua. Ya, Simson. Ya, Simson. Pertama-tama kita coba melihat tentang identitas Simson ini. Ya, ada banyak pakar. Ya, mereka berpendapat bahwa nama Simson ini berasal dari satu kata, ya, yaitu Semes. Semes secara terminologis berarti matahari. Nah, akhiran om ya, di belakang namanya menjadikannya bisa bermakna bersinar cerah atau matahari kecil atau anak matahari. Hal ini bisa jadi sangat mungkin sebab Simson lahir tidak jauh dari satu tempat yang namanya Bet Semes, ya, sebuah kota kecil. Bet Semes ini artinya rumah matahari, ya, di mana penduduk-penduduk di Bet Semes ini mempraktekkan penyembahan atau pemujaan kepada matahari pada waktu itu. Nah, Simson lahir pada masa Hakim-Hakim, dibangkitkan Tuhan di Israel itu sekitar abad ke-12 sampai abad ke-11 sebelum Masehi, ya. Nah, sedikit latar belakang kenapa Tuhan membangkitkan para hakim atau pahlawan di Israel pada waktu itu, karena tidak lama setelah Yosua wafat atau mati, Israel kembali melupakan Tuhan, ya. Lalu Israel melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah para Baal dan menyembah para Asyera, ya. Akibatnya Tuhan menjual, ya, Tuhan menyerahkan. Ini istilah-istilah yang dipakai Alkitab, ya. Tuhan menjual, Tuhan menyerahkan bangsa Israel, ya, untuk ditindas oleh bangsa yang lain pada waktu itu. Nah, setelah bangsa Israel ditindas, ya, mereka bertobat. Mereka bertobat sehingga Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang yang disebut pahlawan. Ya, di dalam Alkitab disebut hakim untuk membebaskan mereka dari bangsa yang tadi menindas mereka. Nah, setelah Israel bebas dari bangsa penindas, sekian lama waktunya, ya, mereka menyembah kepada Allah, tetapi kembali mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Nah, hal seperti ini terus berlangsung sekian lama, ya. Nah, pada waktu itu musuh Israel yang paling kuat adalah orang Filistin atau bangsa Filistin. Nah, Simson merupakan salah satu dari pahlawan atau hakim yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari tekanan, dari penjajahan, dari imperialisme bangsa Filistin pada waktu itu, ya. Nah, dari awal, bahkan sebelum Simson lahir, ya, pada waktu malaikat masih berbicara kepada ibunya, Simson sudah ditentukan sebagai seorang nazir bagi Allah. Nah, ini yang luar biasa, ya. Nah, ada beberapa fakta hebat terkait Simson yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ya, kembali seperti tadi, seorang nazir Allah. Simson sudah ditentukan menjadi seorang nazir bagi Allah, ya, sejak dia lahir, sejak dia dalam kandungan atau bahkan sebelum ibunya mengandung, ya. Nah, apa nazir ini? Nazir ini adalah seorang yang dipisahkan secara khusus. Nazir adalah seorang yang dikuduskan secara khusus untuk kepentingan Tuhan, ya, untuk kepentingan Allah. Nah, segala hukum terkait kenaziran seseorang, kalau kita lihat di dalam kitab Bilangan 6 ayat 1 sampai 21, di sana dibahas segala syarat, pantangan, apa yang dilakukan seorang nazir, ya, dibahas dengan lengkap di dalam Bilangan 6 ayat 1 sampai 21. Tetapi
ada satu yang membuat Simpson lebih, itu sama dengan Samuel, bahwa baik Simpson maupun Samuel itu menjadi nazir Allah seumur hidupnya. Ya, ditentukan menjadi seorang nazir Allah seumur hidupnya. Nah, Simpson ini lahir dari seorang ibu yang pada dasarnya mandul, ya mandul. Walaupun kita tahu ada banyak juga cerita tentang ibu mandul yang melahirkan, biasanya diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melahirkan. Simpson adalah salah satunya. Nah, ini yang menyebabkan kelahiran Simpson ini menjadi sesuatu yang istimewa juga. Nah, inilah Simpson. Nah, lalu apalagi yang bisa kita lihat dari kehidupan Simpson? Ya, ada fakta-fakta yang hebat. Ya, Simpson ini bisa melakukan tindakan-tindakan di luar kemampuan manusia biasa. Ya, kalau kita periksa dari pasal 13, 14, 15, 16 ada 4 pasal ya yang diberikan untuk mencatat kisah hidup Simpson ini. Kita bisa lihat dari 4 pasal ini. Yang pertama, ya, Simpson itu disebut mencabik seekor singa di dalam pasal 14 ayat 6. Ya, dia mencabik seekor singa seperti orang mencabik seekor anak kambing. Ya, ini luar biasa. Lalu di dalam pasal 14 ayat 19 di sana dikatakan bahwa Simpson mampu membunuh 30 orang sekaligus seorang diri. Ya, lalu pasal 15 ayat 4 Simpson mampu menangkap 300 ekor anjing hutan. 300 ekor anjing hutan. Nangkap satu anjing aja kita udah gemetaran, ya. Ini 300 ekor anjing hutan. Lalu Simpson mengalahkan segerombolan orang Filistin, lalu meremukkan tulang-tulang mereka. Ya, di dalam pasal 15 ayat 8. Lalu Simpson menghancurkan tali-tali pengikat tangannya. Ya, waktu dia diikat oleh bangsanya sendiri, dan orang Filistin datang, ya, dan dia menghancurkan tali-tali itu, ya, dengan sangat mudah. Lalu di pasal 15 ayat 15 dicatat bahwa Simpson membunuh 1000 orang Filistin hanya dengan menggunakan sebuah, ya, tulang rahang keledai. Ya, gambar di samping ini contoh tulang rahang keledai. Kira-kira seperti ini tulang rahang yang dipakai oleh Simpson untuk membunuh 1000 orang Filistin pada waktu itu. Nah, ini luar biasa, ya. Ada lagi, ya, Simpson mencabut daun pintu gerbang kota, ya, dan meletakkannya di sebuah puncak gunung, dikatakan berhadapan dengan Hebron. Ya, dia mencabut daun pintu, mengangkatnya ke sebuah gunung, ya, luar biasa. Dan di akhir hidupnya, ya, Simpson merubuhkan tiang penyangga rumah pertemuan di mana raja-raja Filistin dan banyak sekali masyarakat Filistin menonton dia untuk melawak. Itu istilah Alkitab, melawak, ya. Dan pada waktu itu Simpson berhasil merubuhkan tiang penyangga rumah itu dan membunuh begitu banyak orang Filistin, ribuan, ya, dan raja-raja mereka. Nah, ini beberapa fakta yang memperlihatkan betapa hebatnya Simpson, karena dia bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa. Ya, nah, ada lagi. Simpson adalah satu-satunya tokoh di dalam Alkitab, ya, yang kalau kita teliti, kita cari, ya, itu paling banyak dicatat terlibat dengan Roh Kudus, terlibat dengan Allah, ya, terlibat langsung. Ya, kalau di pasal 13:25 pertama-tama dikatakan Roh Tuhan menggerakkan hatinya. Ini keterlibatan Simpson yang pertama dengan Roh Allah. Ya, di pasal 14 ayat 6 itu tadi, Roh Tuhan berkuasa atas dia, singa dicabik seperti mencabik seekor anak kambing. Di pasal 14 ayat 19 kembali dikatakan Roh Tuhan berkuasa atas Simpson dan membunuh 30 orang. Ya, lalu di pasal 15 ayat 14 Roh Tuhan kembali berkuasa atas dia, lalu dia menghancurkan belenggu dan dengan sebuah rahang keledai tadi dia membunuh 1000 orang Filistin. Ya. Lalu di pasal 15 ayat 19 setelah dia melakukan semua itu, membunuh 1000 orang Kristen, dia merasa haus dan Allah membelah batu demi memberikan Simpson minum dari batu itu. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Allah terlibat dalam kehidupan Simpson dengan begitu rupa. Dan kalau kita coba cek di dalam Alkitab atau khusus Perjanjian Lama, tidak ada tokoh di mana Allah terlibat sesering Allah terlibat dengan Simpson. Artinya
Simpson ini betul-betul mengalami penyertaan dari Roh Allah. Dan ini bisa saya katakan sebagai penyertaan yang luar biasa. Ya. Nah, ini fakta-fakta yang hebat terkait Simpson. Dia melakukan perkara atau hal-hal di luar kemampuan manusia biasa. Ya, dia tercatat sebagai tokoh yang paling banyak terlibat langsung, ya, dengan arahan, dengan pimpinan, dengan kuasa yang daripada Roh Allah. Ya. Namun, sebagaimana Saul di masa setelah Simpson, ya, karena ada dua tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Simpson dan Saul, di mana dicatat Roh Tuhan meninggalkan dia. Roh Tuhan meninggalkan dia. Ya, di pasal 16 ayat 20b kita bisa lihat ini setelah dia akhirnya jatuh ke tangan Delila dan Roh Tuhan meninggalkan dia. Dan firman Allah mencatat Simpson sama sekali tidak menyadari kondisi seperti ini. Dia pikir dia masih bisa melawan orang Filistin pada waktu itu, ya, tetapi ternyata Roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Nah, kata meninggalkan di sini adalah kata yang sama yang dipakai ketika kitab 1 Samuel mencatat bahwa Roh Tuhan juga undur daripada Saul, ya, yaitu kata dasar sur. Dan dalam ketiga catatan itu, karena satu kali kitab Hakim-Hakim mencatat Roh Tuhan meninggalkan Simpson, dan dua kali kitab 1 Samuel mencatat Roh Tuhan mundur atau meninggalkan Saul, ya, dan dalam ketiga ayat itu, ya, semuanya memakai kata sur, ya. Nah, makna semantik dari kata sur ini di dalam teks Hakim-Hakim ini secara khusus adalah bahwa Roh Tuhan tidak lagi bersama dengan Simpson. Ya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang menarik, karena barusan tadi kita bahas bahwa Simpson adalah satu tokoh yang di dalam Alkitab itu tercatat paling banyak terlibat dengan Roh Tuhan, paling banyak terlibat dengan penyertaan Tuhan. Tetapi ada satu ketika di mana Tuhan meninggalkan dia, Tuhan mundur daripada Simpson, Tuhan meninggalkan Simpson, yang artinya Roh Tuhan tidak lagi menyertai dia. Nah, ini satu keadaan yang bertentangan. Ya, kitab Hakim-Hakim sedang memperlihatkan adanya satu keadaan yang saling bertentangan di sini. Tadinya Roh Tuhan menyertai Simpson, setelah semua proses, nanti kita akan lihat proses bagaimana Simpson menghancurkan perjanjian kenazirannya, maka Roh Tuhan pada akhirnya meninggalkan Simpson. Ya. Nah, penyebab utamanya adalah seperti tadi, karena melalui tindakan-tindakannya Simpson merusak perjanjian kenazirannya terhadap Allah. Ya. Kalau kita baca mulai pasal 13, 14, 15, 16 mulai kelahiran, lalu bagaimana dia jatuh cinta dengan gadis Filistin, ya, bagaimana dia terlibat dengan Delila juga dan wanita-wanita yang lain, ya, ini sebenarnya merusak kenazirannya terhadap Allah, janji kenazirannya. Nah, akhirnya apa? Dia ditangkap. Firman Allah mencatat kedua matanya dicungkil, dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, serta diberikan tugas menggiling di dalam penjara. Tugas menggiling ini sebenarnya biasa dilakukan oleh seekor hewan. Hewan biasanya ada besi lalu ditaruh di pundak kerbau, lalu kerbau itu biasanya keliling. Nah, itu menyebabkan ada mesin yang menggiling. Nah, ini dilakukan oleh Simpson akhirnya. Jadi tugas hewan dilakukan oleh Simpson. Nah, ini fakta yang sangat menyedihkan sebenarnya, ya. Kenapa? Sekali lagi, karena Simpson tidak bisa menjaga perjanjian kenazirannya dengan Allah. Ya, apa yang disepakati dengan Tuhan itu tidak bisa dijaganya dengan baik. Ini menjadi awasan bagi kita. Nanti kita akan lihat. Ya. Akhirnya Simpson mati secara mengenaskan. Mati. Ya, walaupun di akhir dari hidupnya dia membunuh begitu banyak orang Filistin. Sekalipun demikian, kitab Ibrani masih menyertakan Simpson ke dalam daftar para pahlawan iman. Kalau kita cek di dalam Ibrani 11:32, nama Simpson ada di sana. Saya menduga, ya, mungkin ini merujuk kepada kondisi dan keyakinan Simpson terhadap Allah dan tujuan Allah yang dicatat pada bagian akhir dari kehidupannya. Ya, pasal 16 ayat 23 sampai 31. Mungkin mengarah ke sana sehingga nama Simpson masih disertakan, disematkan di antara nama para pahlawan-pahlawan iman di kitab Ibrani oleh penulis kitab Ibrani ini. Ya. Lalu para sahabat, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Simpson ini?
Sebagaimana Simpson, setiap orang percaya sesungguhnya tidak bisa berdaya atau tidak berdaya jika roh Tuhan undur daripadanya. Ini penting kita catat. Setiap orang percaya seperti Simpson tidak mungkin bisa berdaya atau sesungguhnya tidak berdaya kalau roh Tuhan itu mundur atau meninggalkannya. Ya, perhatikan, ini fakta yang dicatat oleh kitab Hakim-Hakim. Roh Tuhan menyertai Simpson, maka Simpson dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar kemampuan manusia. Dia bisa melakukannya. Merobek singa, membunuh 30 orang sekaligus, ya, menghancurkan belenggu dan sebagainya, mengangkat daun pintu gerbang kota, ya, membunuh 1000 orang dengan rahang, sebuah rahang keledai. Dia bisa melakukan semua ketika roh Tuhan menyertai dia. Ya, apapun yang membelenggu dia dengan sangat mudah dihancurkan. Bahkan orang Filistin tidak pernah mampu bisa menangkap dia. Tetapi perhatikan, ketika roh Tuhan tidak lagi menyertai dia, ya, pasal 16 ayat 20 yang kita baca tadi, bahkan tanpa diikat pun tidak ada sesuatu pun yang membelenggu dia. Dia dengan mudah bisa ditaklukkan. Nah, ini yang kata yang dipakai, ditaklukkan oleh Delila dan orang Filistin. Ya, tadinya dia diikat dengan mudah dihancurkan, tetapi ketika roh Tuhan meninggalkan dia, ya, dia nggak diikat pun dengan mudah atau dengan sangat mudah bisa ditaklukkan. Ya, nah ini menjadi pelajaran buat kita. Kita memerlukan roh Tuhan dan kita perlu untuk tetap menjaga perjanjian kita dengan Tuhan terkait kehidupan kita. Ya, kalau Simpson, ya seharusnya dia menjaga janji kenazirannya. Mungkin orang-orang percaya seperti kita masa ini, kekudusan, ya, kehendak Allah dan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah itu yang harus kita jaga. Sehingga apa? Ya, roh Tuhan tidak sampai undur daripada kita. Perhatikan lagi. Setiap orang percaya, ya saya menyebutnya sebagai faktor pembunuh. Ini mungkin satu istilah yang sengaja saya pilih untuk apa ya? Sifatnya memberikan penekanan yang lebih. Setiap orang percaya memiliki faktor pembunuh dalam kehidupan rohaninya. Kalau kita belajar dari kisah Barak, ya, faktor pembunuh dalam Barak itu kecemburuan. Ya, Gideon, faktor pembunuhnya logikanya. Ya, Yefta, ya salah satu hakim juga di kitab Hakim-Hakim, itu ambisinya yang akhirnya menjadi faktor pembunuh. Simpson yang baru saja kita bahas, faktor pembunuh di dalam dirinya adalah nafsu yang tidak terkendali. Ya, nafsu yang tidak terkendali. Mari kita kenali faktor pembunuh dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal apa yang bisa membunuh kerohanian kita, maka kita lawan sebuah tenaga dan kita libatkan Tuhan dalam peperangan melawan faktor pembunuh tersebut. Setiap manusia, saya pikir, punya faktor pembunuh di dalam hidup, pembunuh rohani. Ya, setiap manusia punya kelemahan-kelemahan yang bisa saja sewaktu-waktu menghancurkan kerohanian terkait dengan Allah, terkait dengan kekudusan, terkait dengan bagaimana dia tidak lagi melakukan kehendak Allah. Nah, kita kenali faktor itu, kita lawan, kita libatkan roh Tuhan dalam peperangan itu. Nah, itu yang tidak dilakukan Simpson. Ya, dia lebih menuruti petualangan pribadinya ketimbang ya apa yang dikehendaki Allah di dalam perjanjian kenaziran ini. Bagi kita yang dipanggil secara khusus dalam pelayanan rohani, seharusnya memfokuskan seluruh energi kita kepada hal melakukan agenda ilahi ketimbang kepada kesenangan dalam petualangan pribadi. Nah, ini yang dilakukan Simpson. Tuhan memiliki kehendak, dia dipilih dari satu desa yang jauh di pedalaman sebenarnya ini luar biasa. Ya, dia ditentukan menjadi seorang nazir Allah. Dia memiliki tugas, agenda dari Tuhan. Tetapi dia lebih menyukai petualangan pribadi, mengikuti agenda pribadi, mengikuti kesenangan dalam berpetualangan secara pribadi. Ya, terkait dengan nafsu yang salah, nafsu yang tidak terkendali. Akhirnya apa? Simpson menjadi contoh negatif yang bisa kita pelajari. Ya, sekali lagi kita yang melayani Tuhan secara khusus, hamba-hamba Tuhan, seharusnya kita memfokuskan energi kita untuk melakukan agenda ilahi, bukan lagi fokus kepada bagaimana kita berpetualang menyenangkan diri kita sendiri. Ya, perhatikan awal yang baik dan luar biasa. Simpson
disertai roh Allah luar biasa. Tokoh yang paling banyak tercatat disertai roh Tuhan. Namun ketika Simpson tidak taat kepada proses yang seharusnya dia jalani dari Tuhan, ya, maka Simpson bermuara pada akhir yang buruk. Kita harus waspada, ya. Kita bisa memulai awal kita dengan penuh hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau dalam proses perjalanan hidup kita tidak menjaga, kita tetap di dalam tracknya Tuhan, ya, pengurapan di awal, penyertaan Tuhan di awal tidak menjamin pengurapan dan penyertaan Tuhan di akhir dari hidup kita. Maka dari itu proses ini penting, ya, proses ini penting. Ini yang bisa kita pelajari dari Simpson. Mari kita terus berproses di hadapan Tuhan. Ya, segala kesepakatan kita dengan Tuhan terkait kekudusan, terkait panggilan, terkait cara hidup kita menjadi orang percaya, ya, mari kita jaga dengan baik. Sehingga apa? Sehingga roh Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Dan waktunya nanti kita mengakhiri semua ini, kita tetap di dalam tracknya Allah dan kita tetap di dalam penyertaannya roh Tuhan. Saya pikir ini yang bisa kita pelajari dari kisah hidup Simpson. Ya, semoga bermanfaat bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.